Pernah kebayang nggak kalau di dalam balok logam padat yang menggerakkan mesin-mesin di dunia kita ini sebenarnya ada semacam hutan mikroskopis yang tersembunyi? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah struktur unik mirip pepohonan yang secara diam-diam mendikte kekuatan fisik dari mesin-mesin raksasa di sekitar kita. Bersiaplah untuk melihat benda-benda sehari-hari dari sudut pandang yang sama sekali baru. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kalau kita perhatikan struktur kompleks dari sebuah mobil, kita itu sebenarnya lagi melihat keajaiban teknik modern. Mulai dari blok mesin tempat tenaga dihasilkan, sampai ke komponen seperti rumah diferensial, tak terhitung banyaknya suku cadang otomotif krusial yang mengandalkan satu ilmu pasti, pengecoran logam. Mayoritas komponen yang harus nahan beban dan panas ekstrim ini nggak diukir atau dirakit dari potongan-potongan kecil loh, melainkan dicor utuh. Ini adalah metode manufaktur bentuk akhir yang sangat krusial. Dan tahukah Anda, proses pengecoran ini sebenarnya bukan barang baru. Umat manusia sudah mulai mengecor logam dari sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Dulu sih mungkin buat bikin ornamen sederhana atau mata panah. Tapi hari ini, proses ini bisa menghasilkan bentuk utuh yang super rumit dengan detail yang luar biasa. Coba bayangkan sebuah pohon cincin yang indah dan presisi diproduksi sekaligus lewat teknik yang disebut investment casting. Sangat memukau bukan? Kalau dipikir-pikir, langkah dasar pengecoran itu kedengarannya simpel banget kan? Pertama, tinggal tuang logam cair ke cetakan. Kedua, biarkan membeku. Dan ketiga, lepaskan aja dari cetakannya. Selesai. Tapi jangan sampai kesederhanaan ini menipu kita. Karena di tahap kedua, persis saat logam itu memadat, ada hukum fisika dan dinamika mikroskopis yang super kompleks sedang bekerja. Disinilah letak rahasia dari kualitas suatu produk cor. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan mendasar. Sebenarnya, bagaimana sih sebuah logam itu membeku? Kunci utamanya ada pada perbedaan cara mereka berubah wujud menjadi padat. Logam murni, seperti aluminium murni atau besi murni, punya titik beku yang sangat tegas. Begitu suhunya tercapai, mereka akan langsung memadat pada suhu tersebut. Tapi di dunia teknik, kita jauh lebih sering memakai paduan logam. Dan paduan ini nggak langsung membeku di satu titik suhu. Mereka mendingin perlahan-lahan melewati suatu rentang suhu. Dan proses bertahap inilah yang menciptakan apa yang dikenal oleh para insinyur sebagai zona lembek atau mushi zone. Kalau kita perhatikan dari dekat, dinding cetakan itu sangat mempengaruhi arsitektur internal dari logamnya. Di bagian tepi luar yang bersentuhan dengan dinding cetakan, logam mendingin dengan sangat cepat. Ini bikin butiran-butiran memanjang mirip kolom yang kita sebut butiran kolumnar, tumbuh lurus ke arah dalam. Tapi, makin ke tengah di mana pendinginannya lebih santai, bentuknya berubah jadi butiran ekwaksial yang mirip balok-balok seragam. Perbedaan pola ini jadi bukti nyata gimana laju suhu mengukir bentuk logam dari dalam. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah transisi tersebut? Mari kita masuk lebih dalam mengeksplorasi zona lembek ini. Kalau kita menyusut ke ukuran mikroskopis ke dalam zona lembek tadi, kita bakal ketemu sama satu fenomena luar biasa yang namanya dendrit. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani dendron yang berarti menyerupai, dan dris yang berarti pohon. Dan memang benar, saat paduan logam membeku, ia secara harfiah menumbuhkan kristal 3 dimensi yang bercabang-cabang, persis seperti pohon di dalam hutan gelap. Lengan-lengan dendrit inilah yang nantinya akan saling mengunci dan menentukan seberapa kuat coran logam tersebut. Selama proses pembekuan, hutan dendritik ini tumbuh dengan cukup agresif ke arah dalam, berakar kuat dari dinding cetakan yang dingin tadi. Makin panjang cabang-cabang ini tumbuh ke arah pusat, mereka mendesak sisa logam yang masih cair ke sela-sela ruang kosong antar cabangnya. Ini tuh ibarat tarian mikroskopis yang sangat rapi antara benda padat yang sedang tumbuh dan cairan yang pelan-pelan menyusut. Nah, dari sini muncullah satu pertanyaan krusial yang jadi PR besar para ahli material. Jadi, apa yang bakal terjadi kalau kita percepat proses pendinginannya? Mengendalikan laju pendinginan itu ibarat senjata rahasia bagi insinyur untuk memanipulasi ukuran hutan mikroskopis tadi. Kalau pendinginannya lambat, cabang-cabang dendrit punya banyak waktu untuk tumbuh leluasa, jadi strukturnya kasar dan jarak antar cabangnya lebar-lebar. Sebaliknya, pendinginan yang cepat bakal memaksa logam membeku secara terburu-buru. Hasilnya, struktur yang terbentuk jauh lebih halus, padat, dan jarak antar lengan dendritnya super rapat. Terus kenapa ini penting banget buat kita? Sederhana aja, butiran dendrit yang lebih kecil dan rapat itu menghasilkan logam yang jauh lebih kuat dan ulet. Kenapa bisa gitu? Karena struktur yang rapat ini memangkas ruang kosong atau mikroporositas yang biasanya bikin logam gampang rapuh. Selain itu, ini juga mencegah logam mengalami retakan panas atau hot tearing saat proses pembekuan. Makanya, blok mesin mobil Anda itu bisa tahan suhu dan tekanan yang ekstrim tanpa hancur berantakan di tengah jalan.
Sekarang, bayangkan kalau kita dorong ini ke tingkat yang ekstrim. Coba pikirkan angka 100 juta. Kalau kita mendinginkan logam cair dengan kecepatan gila-gilaan sampai 100 juta derajat Kelvin per detik, logamnya itu mendingin begitu cepat sampai tahap pembentukan kristal dendritnya terlewat begitu saja. Hasilnya adalah struktur amorf atau kaca logam, material yang sama sekali nggak punya batas butir kristal. Keren banget kan? Gimana manipulasi suhu bisa mendikte hukum fisika dasar secara mutlak? Tapi tentu saja realitasnya nggak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kekacauan segregasi. Gini ceritanya, pas dendrit ini tumbuh, dia seringkali menolak elemen paduan tertentu dan membuangnya ke sisa cairan di sekitarnya. Ini bikin komposisi kimianya jadi nggak rata. Kadang ini terjadi di satu cabang dendrit aja, disebut mikrosegregasi, di mana inti dendrit beda komposisinya sama bagian luar. Atau ini bisa terjadi di skala besar. Ada makrosegregasi normal yang ngumpulin elemen tertentu di tengah coran, atau makrosegregasi terbalik yang malah nyedot cairannya balik ke permukaan yang retak. Belum lagi segregasi gravitasi di mana elemen yang lebih berat bakal tenggelam ke bawah. Pokoknya ini tuh murni kekacauan mikroskopis yang harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Menariknya, prinsip pertumbuhan yang menakjubkan ini ternyata nggak cuma berlaku buat logam. Mari kita lihat inovasi modern seperti pengecoran beku. Para ilmuwan sekarang sudah mengaplikasikan prinsip dendrit ini pada material keramik dan polimer. Caranya, mereka mencampur partikel padat ke dalam cairan sampai jadi semacam lumpur, lalu membekukannya. Nah, pas cairannya berubah jadi dendrit es yang terus membesar, es ini akan mendesak partikel-partikel padat tadi ke pinggir cabangnya. Kemudian esnya disublimasi, artinya diubah langsung dari bentuk padat ke gas. Begitu esnya lenyap, kita bakal ditinggalkan dengan struktur berpori yang sangat rumit dan canggih. Kita benar-benar memanfaatkan jejak es yang hilang sebagai cetakan sejati. Jadi, ini membawa kita pada satu pemikiran yang sangat mendalam. Entah kita lagi ngomongin mata panah peninggalan tahun 4000 sebelum Masehi, atau polimer cetak beku supermodern, memahami dunia mikroskopis itu adalah kunci utama untuk membentuk dunia makroskopis yang kita tinggali. Dengan memahami bagaimana dendrit-dendrit kecil ini tumbuh dari cairan leleh, kita jadi punya kekuatan untuk membangun mobil, pesawat, bahkan teknologi masa depan yang jauh lebih tangguh. Jadi lain kali Anda menyentuh logam di sekitar Anda, ingatlah, ada hutan kristal tersembunyi yang tertidur tepat di balik permukaannya. Dunia makroskopis kita, pada akhirnya hanyalah cerminan dari tarian mikroskopis tersebut.